Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini saya akan melakukan identifikasi mengenai anatomi dari jantung, dan di sini saya menggunakan preparat berupa jantung ayam karena memiliki struktur yang mirip dengan jantung manusia. Jantung merupakan sebuah organ muskular yang artinya terdiri dari otot-otot yang terletak di bagian thoracic cavity, yang mana letaknya itu dia tepat berada di midline antara sternum dan juga vertebrae, serta berada di antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Dan untuk posisinya sendiri dia itu lebih condong ke sebelah kiri, yaitu seperti ini. Adanya otot-otot jantung ini dia akan mendukung fungsi utama dari jantung, yaitu untuk menerima dan juga memompa darah baik ke paru-paru maupun ke seluruh tubuh untuk mengedarkan oksigen dan nutrisi yang terkandung di dalam darah. Apabila dilihat secara bentuk, jantung itu dia berbentuk seperti trapezoid atau piramid terbalik, di mana dia itu memiliki bagian apex yaitu sebelah sini, kemudian dia memiliki bagian base yaitu posterior aspeknya, dan juga memiliki 4 sisi, yaitu ada superior yang merupakan atrium kanan, atrium kiri, dan juga ada great vessel. Terus kemudian ada bagian inferior atau diafragmatik yang merupakan ventricle kiri, ada sisi kanan yang merupakan atrium kanan, dan juga ada sisi kiri yang merupakan bagian ventricle kiri. Dan jantung itu dia memiliki 4 surface, yaitu ada anterior yang merupakan ventricle kanan, kemudian ada bagian inferior atau diafragmatik yang merupakan ventricle kiri, dan juga ada surface kanan dan juga surface kiri yang langsung berbatasan dengan paru-paru. Dan jantung ini dia memiliki 3 layer, yaitu layer yang pertama itu adalah epikardium yang melapisi bagian luar yang terdiri dari mesotelium. Kemudian ada bagian middle-nya itu adalah miokardium yang terdiri dari otot-otot, dan yang terakhir yang melining bagian dalamnya itu adalah lapisan dari endokardium, di mana endokardium ini dia yang melining dari setiap chambers dan juga valve yang ada dalam jantung. Yaitu ada vena cava, di mana di sini ada superior vena cava, kemudian ada juga inferior vena cava yang dari tubuh bagian bawah. Terus kemudian di sini ada pulmonary artery, ada aorta, dan juga ada pulmonary vein. Dan secara internal, jadi jantung itu dia terdiri dari 4 chamber, di mana 4 chamber itu terdiri dari 2 upper part, yaitu atrium kanan dan juga atrium kiri, dan juga ada lower part yang merupakan ventricle kanan dan juga ventricle kiri, yang mana setiap atrium dan ventricle itu saling bekerja sama untuk membentuk sebuah pompa, yang nantinya itu akan membentuk jantung kanan dan juga jantung kiri. Jantung kanan dia itu berfungsi untuk menerima deoxygenated blood atau darah vena dari seluruh tubuh melalui superior vena cava dan juga inferior vena cava, yang nanti akan masuk ke atrium kanan, kemudian nanti akan masuk ke ventricle kanan, yang nantinya itu akan dipompa ke paru-paru melalui pulmonary artery. Sedangkan untuk jantung kiri yang terdiri dari atrium kiri dan ventricle kiri, dia berfungsi untuk menerima oxygenated blood atau darah arteri dari paru-paru melalui pulmonary vein, yang kemudian akan dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Dan bisa dilihat secara diseksi pada jantung ini merupakan atrium kiri, ini ventricle kiri, ini atrium kanan, dan juga ini ventricle kanan. Karena arterial pressure di sistemik itu dia lebih tinggi daripada di bagian paru-paru, maka jantung kiri atau struktur atau dinding jantung dari ventricle kiri itu lebih tebal dibandingkan dengan jantung kanan, karena hal ini berfungsi untuk mendukung fungsi dari jantung kiri yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dan struktur internal dari jantung yang lainnya itu ada yang dinamakan dengan katup atau valve, di mana untuk katup jantung itu ada 2 jenis, yaitu ada atrioventricular valve yang merupakan katup antara atrium dan juga ventricle, dan juga ada semilunar valve yaitu katup antara ventricle dan juga great vessel yang meninggalkan jantung. Nah, untuk atrioventricular valve sendiri antara atrium kiri dan juga ventricle kiri itu dipisahkan oleh bicuspid valve atau mitral valve yang memiliki 2 buah katup. Sedangkan antara atrium kanan dan juga ventricle kanan itu dipisahkan oleh tricuspid valve yang memiliki 3 buah katup. Kemudian antara ventricle
ventricle kiri dengan aorta itu dipisahkan oleh aortic valve, sedangkan untuk antara ventricle kanan dengan pulmonary artery itu dipisahkan oleh yang namanya pulmonic valve. Adapun fungsi dari katup ini adalah untuk menjaga agar aliran darah itu tetap one direction atau tetap satu arah, dan untuk mencegah adanya aliran balik pada darah tersebut. Dan mengenai perbedaan antara atrioventricular valve dengan semilunar valve itu sendiri adalah mengenai atrioventricular valve, dia itu memiliki tendinous cord yang melekat atau attach terhadap papillary muscle yang ada di area ventrikular. Sedangkan untuk yang semilunar valve dia tidak memiliki tendinous cord atau yang merupakan strong ligament.